kalau dengar cerita dari Tony tentang guru bahasa Inggrisnya, tentang perlakuan Tante Dina terhadap lo, yang selalu aja nyalain lo terus, yang suka mukulin waktu masih kecil, yang suka ngebedain kita. Semua itu pasti ada alasannya. Tante Dina bilang kalau kita anak kembar. Padahal sih kita miripnya di mana ya? Gue curiga deh. Jangan-jangan kita memang gak ada hubungan darah. Dan gue curiga lo anak orang lain. Jadi orang tua gue sebenarnya siapa? Ya bekas guru bahasa Inggrisnya Tony. Ceritanya semuanya cocok. Siapa tahu dia memang benar bapak kandung lo. Mana ada orang yang percaya kalau guru bahasa Inggris itu bapak gue yang sebenarnya. Lagian kita nggak bisa ngebuktiin. Nama dan alamatnya aja kita nggak tahu. Ya kan kita bisa nyari. Kamu pikir mataku buta? Wati, bener. Saya melakukannya dengan terpaksa. Iya, tapi aku harus meladeni kamu dan perempuan tua itu. Sementara kamu malah mesra-mesraan. Kamu pikir aku gak punya perasaan apa? Wati. Saya mesti kerja apa dong? Kita akan mati kelaparan. Cari kerja di tempat lain. Jangan cuma mau kerja enak-enakan, makan duit nggak halal lagi. Duit tidak mengenal halal atau haram. Dengar dulu. Kita bisa jadi kaya. Semalam, saya dengar sendiri. Susi ngomong sama Sisi. Susi bilang, Sisi itu seorang anak guru les bahasa Inggris. Guru les bahasa Inggris itu pasti mau membayar kita. Kalau kita bisa kasih keterangan tentang anaknya yang hilang. Iya, tapi bagaimana kamu bisa membuktikan? Dan di mana kamu bisa cari guru les itu? Aduh. Kenapa susah-susah? Kita pasang iklan di koran. Dia pasti nyariin kita. Hah? Dari mana kamu bisa dapatkan duit buat pasang iklan? Kamu pikir murah apa? Masih kurang. Kamu ambil duit Dina ya? Iya. Tapi dia nggak akan nuduh saya. Kalau kamu mau kerja sama dengan saya, mulai besok kamu nggak usah masuk kerja. Dan untuk seterusnya, kamu nggak usah khawatir. Yang tahu alamat kamu cuma saya. Dina nggak bakalan tahu. Sebentar lagi kamu akan naik mobil. Kalung ini yang imitasi akan saya ganti dengan yang asli. Ini giwang nih akan saya ganti yang gede. Kamu bakalan seneng. Iya. Kamu bakalan jadi orang kaya. Percaya deh sama Mas. Ya? Iya, Mas. Iya. Nasi udah, pergedel udah, daging udah. Tinggal sayur sama piringnya. Dilihat dulu piringnya. Enak juga ya masaknya? Nggak takut kalau tangannya jadi kasar? Enggak, kan gue suka. Wah, Tony pasti bangga punya istri kayak lo. Lo bilang bokapnya Tony hakim? Dulu, sekarang udah pensiun. Yang kaya tuh bukan ayahnya, tapi kakeknya. Tony sih ngomongnya begitu. Cuman, udah deh, nggak usah dipikirin. Yang penting kan Tony-nya cinta sama lo.
keluarganya pasti bisa nerima. Ini udah pulang tuh. Lo kesana dulu ya. Jangan lupa bukain gue jendela. Dah. Dah, salam ya buat dia. Tony. Ada apa, Ton? Karena saya, keluarga kamu keberatan kalau... Bukan mereka, tapi saya. Karena saya tidak bisa memberikan alasan yang tepat. Saya ngerti. Saya nggak bisa nyalain siapa-siapa. Saya kesini cuma mau ngejelasin kalau sebenarnya saya bukan anaknya Tante Dina. Saya anak orang lain. Saya anaknya bapak itu, Ton. Kamu nggak percaya sama saya? Sorry, sis. Saya tidak seperti anak lain yang berani memberontak dan menentang. Sejak kecil saya dididik untuk patuh. Saya tidak berani menyakiti perasaan mereka. Apalagi merusak kepercayaannya. Tapi gimana kalau saya bisa ngebuktiin kalau guru bahasa Inggris itu adalah papa saya yang sebenarnya? Apa keluarga kamu masih nolak saya? Masih nggak mau terima? Saya nggak tahu. Ternyata saya telah dijodohkan seseorang. Sisi, kenapa lo? Gimana dengan Tony? Lo udah ngomong kan sama dia? Terus, keluarganya nggak bisa nerima lo? Lo nggak ngomong sama dia kalau lo punya bapak yang lebih terhormat, punya pendidikan yang pantas untuk menjadi mertua dia. Gue udah bilang sama dia, tapi Tony nggak percaya. Gue pikir dia berani ngelawan orang tuanya demi gue, demi kita. Tapi semua cuma mimpi, cuma hayalan. Kita memang harus berani berhayal. Orang-orang seperti kita harus berani bermimpi untuk dapat harapan. Lu gak boleh nyalain siapa-siapa. Lu gak boleh nyalain Tony, Tante Dina, bahkan diri lu sendiri. Kenapa sampai lu dibesarkan di rumah ini bersama gue? Mungkin Tuhan sudah mengatur semuanya. Sampai kita harus berpikir mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah dan mana yang benar. Kita harus gimana, Sus? Kita harus tetap berusaha sampai semua mimpi dan hayalan kita menjadi kenyataan. Gue dan Kifli, lo dan Tony akan tetap terus berusaha mencari bapak lo dan untuk membuktikan bahwa lo adalah anak kandungnya. Gak usah sedih lagi ya.
Selamat malam, Pak Darya. Pak, saya minta maaf, Pak. Saya ketangkap, Pak. Beberapa hari ini mereka menggurung saya, tapi saya berhasil meloloskan diri, Pak. Sekarang kamu di mana? Saya berada di hotel. Bagaimana kabar Kifli, Pak? Sudah jangan banyak tanya. Yang begini ini tidak bisa kita bicarakan di telepon. Besok saja, temui aku di tempat yang biasanya itu. Oke? Selamat malam. Marwan, gantian di, sekarang kamu mandi. Kalau kamu ingin tidur, tidur aja di ranjang ini. Biar saya di sofa. Tapi saya ingin pergi dulu sebentar. Kamu mau kemana? Kita kan perlu ganti pakaian. Sebentar kok. Kenapa, Din? Ada yang hilang? Aku nggak tahu. Wati minta keluar. Tadi dia telepon. Tapi gajinya nggak diambil. Jangan-jangan uangku diambilnya. Kalau uangmu takut hilang, masukin aja ke bank. Aku nggak pernah percaya sama bank. Tunai lebih baik. Cash. Kalau kamu masih curiga sama Wati, lapor aja ke polisi. Cuma kamu mesti siap ditanyain macem-macem. Uangnya dari mana? Kerjaannya apa? Kadang-kadang polisi juga kurang kerjaan sih. Ngapain cari penyakit? Sal, sini sebentar. Aku dengar Kifli pergi keluar kota. Kita bisa cari orang lain. Supaya Sisi nggak nganggur. Oh, itu sekecil, gampang. Pak Marjuki, yang Del Flower itu, ingat nggak? Ide bagus. Kau cepat telepon dia. Beres. Gimana? Kalau tanpa bantuan Lucy, saya tidak akan berhasil. Lucy? Siapa itu Lucy? Dia keponakan Daniel. Tapi sekarang dia sedang musuhan dengan omnya sendiri. Ponakan Daniel? Apa dia bisa dipercaya? Sejauh ini, dia sudah membuktikannya. Bagus, kalau begitu kamu orang yang paling beruntung. Ya, sebab saya tidak sampai menyangka itu bahwa ada orangnya Daniel yang mau menyeberang ke pihak kita. Oke, berarti sekarang kita punya waktu 2 bulan. Ya, 2 bulan untuk menyelesaikan, menghancurkan, melibas Daniel bersama gengnya itu. Oke? Beres. Saya akan manfaatkan Lucy untuk ceritakan kelemahan kubu mereka. Iya. Tapi ingat, kamu harus hati-hati. Ingat, dia perempuan. Beres. Ayah Sisi pasti mau membayar berapa aja untuk mendapatkan anaknya. Dan kita bisa minta sebanyak yang kita mau. Jangan bermimpi. Iya kalau ayahnya masih menginginkan Sisi kembali. Kalau enggak. Kalau ayahnya nggak mau, ya malah kebeneran. Cewek kayak Sisi itu bisa kita jual dengan harga tinggi pada siapa aja. Kau terlalu percaya diri. Itulah bedanya antara saya dan kamu, sayang.
Kamu sudah cepat puas dengan apa yang kau dapat. Aku ingin lebih. Uang, rumah, kendaraan. Aku ingin lebih. Apa yang dimiliki oleh orang lain. Hidup cuma sekali ini. Iya nggak? Hai, Hai. gimana? Bos titip salam buat kamu. Oh ya? Dan bos mengharapkan bantuan kamu. Marwan, aku nggak bisa apa-apa. Nanti bosmu kecewa. Nggak juga. Kamu sangat berguna bagi kami. Karena saya yakin, kamu tahu persis bagaimana operasi Daniel dan gerombolannya itu. Kamu akan membantu kami untuk membinasakan mereka. Dan dalam 2 bulan, kita akan menyikat habis geng mereka. Setelah itu, tidak ada yang perlu kamu takutkan lagi. Halo? Dengan 326966. Ya betul? saya membaca iklan Anda. Ya. Boleh saya minta keterangan bagaimana saya bisa menghubungin anak saya? Tapi ada syaratnya. Apapun syaratnya akan saya penuhin kalau betul-betul dia anak saya. Pertama-tama saudara harus bawa duit sebagai pengganti biaya yang telah kami keluarkan. Berapa? 100 juta dalam bentuk tunai. Ada duitnya? Sekarang? Kalau sekarang belum ada, tapi kalau nanti sore atau besok pagi saya akan siapkan. Silakan saudara telepon lagi kalau duitnya sudah siap, oke? Halo, tunggu sebentar. Ya, halo. Saputra, saya Imawan. Ya, ada apa, Wan? Saya sudah mendapat informasi tentang anak saya. Saya butuh uang. Bisa kamu kirim secepatnya? Berapa? 100 juta. Nanti sore saya janji dengan mereka. Kebetulan saya nggak bawa cek. Bisa kamu usahakan? Akan aku usahakan. Tapi, Wan, apakah kau sudah pertimbangkan? Uang 100 juta hanya untuk... Berapapun akan saya bayar kalau betul-betul dia anak saya. Oke. Di mana bisa aku menghubungi kamu? Di Hotel Prianger, Presiden Suite Room Garuda. Oke. Kacau. Ini bisa kacau. Apanya yang kacau, Pak?
Urusan kantor kan udah Papa serahin sama Pak Robert. Apalagi? Siapa bilang ini urusan kantor? Ini urusan hari depan kita. Tadi Himawan telepon. Dia bilang sudah menemukan anaknya. Apa? Kamu tahu artinya kalau dia sudah menemukan anaknya? Dia bilang apa? Minta dikirimi uang 100 juta. Jangan dikirim. Papa jangan bodoh. Tanpa duit, Himawan tuh bisa berbuat apa sih? Aku jadi nggak enak. Dia masih punya hak di perusahaan ini. Apa Papa tuh nggak mikirin Aldi, anak kita? Kamu menyuruh aku mencelakakan sepupuku hanya karena anak angkat kita? Saya nggak mau hal itu diungkit-ungkit lagi. Semua ada kaitannya, Mira. Kita mengadopsi Aldi, alasannya uang. Kita mengharapkan warisan Om Herman karena kita tahu pernikahan Betty dan Himawan tidak disetujui. Saat itu kan Himawan pergi minggat nggak tahu entah kemana. Itu nggak bisa dijadikan alasan. Kenyataannya begitu. Kita mengharapkan Om mewariskan semua kekayaannya pada Aldi. Aldi? Terima kasih. Terima kasih atas pernyataan Papa dan Mama. Kalau ternyata sebenarnya saya di rumah ini bukan apa-apa. Aldi? Aldi? Aldi, kami tidak bohong. Kami mencintaimu. Selama ini kami menganggap kamu anak kami. Dengar kata papamu, Aldi. Saya sudah dengar semuanya. Saya sudah dengar. Saya sudah dengar bahwa saya di rumah ini hanyalah karena rasa belas kasihan Papa dan Mama yang telah memungut saya dari keluarga macam apa saya nggak tahu. Aku dan mamamu adalah keluargamu, Aldi. Kami adalah orang tua yang memelihara dan mencintaimu. Cukup! Saya tidak percaya. Aldi. Ternyata Papa dan Mama lebih memilih harta warisan Om Herman Abdullah. Karena alasan itulah kalian memungut saya. Tidak, Aldi. Itu tidak benar. Benar tidak benar itu bukan urusan saya sekarang. Urusan saya adalah saya akan memberikan uang kepada Om Himawan. Urusan saya adalah saya akan menolong Om Himawan untuk mencari anaknya sampai ketemu. Ingat, sampai ketemu. Dan urusan saya adalah saya akan ikut menjaga harta warisan ayahnya agar tidak jatuh kepada tangan orang-orang yang tidak berhak. Dan urusan saya adalah saya akan merobek-robek. Saya akan merobek-robek surat kuasa yang diberikan Om Himawan agar tidak disalahgunakan oleh orang-orang rakus seperti kalian ini. Aldi. Aldi, tunggu, Aldi. Om, kalau boleh, saya akan membantu. Membantu mencari putri Om sampai ketemu. Terima kasih sekali. Tapi apa kamu sudah bilang sama papa atau mamahmu? Mengapa saya harus minta izin sama mereka, Om? Mereka bukan orang tua saya. Hah? Siapa yang bilang? Mereka sendiri yang bilang. Rupanya diam-diam mereka punya niat yang sangat busuk. Bagi Om, kamu tetap ponakan Om. Om nggak pernah pandang kamu anak siapa. Om tetap sayang sama kamu. Terima kasih, Om. Terima kasih. Om sudah siapkan kamar buat kamu. Dan kamu bisa istirahat. Terima kasih, Om.
Halo. Saya siapkan uangnya sebanyak yang kamu minta. Bagus. Besok malam serahkan di Cafe Jakarta. Nanti akan ada seorang laki-laki yang akan memberitahu apa yang harus Bapak lakukan selanjutnya. Cafe Jakarta? Oke. Jam berapa? 12. Tapi ingat, saudara harus datang sendirian. Dan jangan coba-coba melibatkan polisi. Jelas? Iya, jelas. Hati-hati, Om. Mungkin mereka itu cuma mau memeras Om. Tapi tenang, saya akan menyertai Om. Mereka akan membatalkan transaksi kalau mereka tahu Om membawa orang lain. Kita akan datang terpisah, Om. Saya bisa mengawasi mereka. Sementara mereka tidak tahu siapa saya. Dari mana saja kau? Melayap melulu. Di sini kau digaji bukan buat ngelayap kan? Yang bilang ngelayap itu siapa? Saya baru dari rumah temen. Biasa, ada sedikit urusan. Jangan banyak mulut. Udah beberapa hari ini kau selalu ngilang. Mentang-mentang udah banyak duit, udah bisa pacaran ya? Ya ampun, Dina. Yang bilang pacaran tuh siapa? Pacar saya cuma kamu. Swear. Cuma kamu. Dasar nggak tahu diri. Oke. Mulai detik ini, aku akan bilang sama kamu kalau aku mau keluar. Tapi kamu jangan marah begitu. Nanti cepet tua. Brengsek. Rumah siapa pula ini? Pasti ada perempuan di dalam. Suami Nyonya kelihatannya punya simpanan. Siapa bilang ya suamiku? Oh maaf, saya pikir suami Nyonya. Maaf. Saya hanya mau lihat. Saya ingin buktikan sebelum saya usir laki keparat itu. Oh betul, memang harus cepat diselesaikan. Supaya nggak diremehin orang. Siapa kamu? Oh, nama saya Yusuf. Ya, saya supir taksi. Tapi saya pengen jadi orang kaya. Banyak duit. Hidup penuh dengan fasilitas. Itu keinginan. Kapan nyampe? Kalau kamu mau nurutin semua perintahku, semua itu masalah kecil. Saya siap menjalankan perintah Nyonya. Jangan panggil saya Nyonya. Oh,
Maaf, saya pikir Nyonya. Maaf. Dasar pembantu kurang ajar. Gak tahu diri. Kalau kau ingin cepat kaya, ikut aku. Kau yang selama ini menjadi sembahyang di sana, dan buat murahan, tukang rebut pacar orang, bajingan tengik. Apa mau kau, ha? Ngaku, ngaku. Ampun, Bu. Ampun. Ngaku. Apa yang kau rencanakan dengan bajingan tengik di sana itu? Hah? Apa? Bilang. Dia sudah menghubungi orang kaya itu, Bu. Ayahnya Non Sisi. Dia mau minta duit dan mengembalikan Non Sisi, Bu. Ayo katakan sekali lagi. Bilang di mana? Di mana? Di Jadi apa rencana kita selanjutnya? Saya punya kenalan yang bisa menangani masalah ini. Tidak ada bekas, tidak ada jejak. Yang tahu barangkali cuma keluarganya saja kalau dia tidak muncul lagi. Oke, kau hubungi mereka. Dan kau tahu keinginanku kan? Beres. Besok kau masih ada tugas. Hubungi laki-laki itu. Minta duitnya. Dan beri informasi tentang anaknya. Baik. Kau tinggal di mana? Ya, dekat-dekat sini. Oke, kau antar aku pulang. Dan besok kita ketemu lagi. Oke. Baik. Dina, saya terpaksa harus meninggalkan kota ini. Terima kasih atas bantuannya selama ini. Rizal. Selamat jalan bajingan tengik. Semoga kau masuk neraka. Hai, Suf. Selamat siang. Siang, masuk, Suf. Susi, tunggu dulu. Kenalkan dulu, ini pengganti Rizal, Yusuf. Yusuf. Sisi mana? Sisi. Yusuf. Sekarang kalian ke atas dulu ya. Tante mau bicara sebentar dengan Yusuf. Sepertinya saya pernah lihat dia. Di mana ya? Tentu saja, Suf. Setiap orang kenal dia. Dia Sisi, pernah dimuat di majalah sebagai model terbaik. Saya kenal dengan seorang fotografer yang sangat profesional. Dit, kamu tahu,
Dia pasti akan bisa bayar mahal kalau yang menjadi model itu adalah Sisi. Bagus. Tunggu apa lagi? Yang penting duit. Iya, inilah pekerjaan yang sangat menyenangkan. Din, seperti halnya saya perlu fotonya Sisi. Itu gampang. Minta saja sama Sisi. Kalau perlu, kau bawa saja langsung majalahnya. Menurut pendapat lo gimana? Ya, selama dia gak maksa gue untuk jadi perempuan murahan kayak Tante Dina, gue bisa ngormatin dia. Kita lihat aja nanti. Nah, mudah-mudahan aja dia bisa nolong kita. Paling enggak, lu bisa ketemu sama papa lu sendiri. Selamat malam. Malam. Pak Himawan. Ya. Saya sudah lama sekali menunggu Bapak. Silakan, Mbak. Bawa barangnya, Pak. Bagus. Bapak mau minum apa? Terima kasih. Saya nggak mau minum. Saya mau ketemu anak saya. Kenapa Bapak ini tergesa-gesa? Kita kan masih punya banyak waktu, Pak. Demi kepuasan Bapak, lebih baik akan saya pesankan minuman, ya?
Om.